Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang berjumpa kembali dalam acara program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sisihkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur oleh karena kasih setiamu yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita dan dengan semangat yang baru kami menyambut hari ini di dalam damai dan sukacita Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon Tuhan, Engkau hadir menguasai hati pikiran kami untuk mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman Allah yang saat ini kami baca dan renungkan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Amin. 1 Samuel, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Judul renungan harian bagi kita pagi ini adalah Tuhan bisa memanggil siapa saja. Saudara-saudara, kalau kita membaca kisah Samuel dipanggil oleh Tuhan yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 3 ini, kita menemukan bahwa Samuel adalah seorang anak muda yang masih belum dewasa. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya untuk menyadarkan bangsa Israel, bangsa pilihannya ini, untuk melakukan kehendak Tuhan. Namun yang kita boleh lihat, Samuel yang masih muda ini, oleh para teolog menyampaikan bahwa Samuel ketika dipanggil Tuhan kira-kira berumur 12 tahun. Dan panggilan Allah bagi Samuel ini tercatat ada 4 kali Tuhan memanggil Samuel. Di mana ketika Allah memanggil Samuel pada saat kesempatan pertama, kedua, dan ketiga, Samuel yang masih lugu ini berpikir bahwa yang memanggil dia adalah Imam Eli. Ketika Tuhan memanggil Samuel, 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 lalu ia bangun dari tempat tidurnya. Kita melihat tadi dari kisah ini kalau kita baca dalam pasal yang ketiga, lalu ia datang menjumpai Imam Eli yang sudah tua, yang matanya sudah tidak jelas lagi, lalu berkata, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Lalu Imam Eli berkata, "Samuel, Samuel, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur." 3 kali berturut-turut. Dan ketika itu Eli mengetahui bahwa Tuhan yang berbicara kepada Samuel. Sehingga Imam Eli berkata kepada Samuel, ketika ada yang memanggil engkau berikutnya, maka jawab begini, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kita bisa menemukan itu di dalam ayatnya yang ke-9. Nah saudara, ketika Tuhan memanggil Samuel yang keempat kali, benarlah Samuel melakukan apa yang disampaikan oleh Imam Eli kepadanya. Dan ia merespon panggilan suara yang ia terima dan ia dengar itu dengan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara-saudara, Tuhan bisa memanggil siapa saja. Ketika Samuel, anak yang masih muda ini, dipanggil oleh Tuhan, ternyata ketika itu bangsa Israel dipimpin oleh Imam Eli, di mana Alkitab mencatat Imam Eli tidak menghormati Tuhan. Ia lebih takut dan menghormati anak-anaknya. Kalau kita bisa melihat dalam pasal 2, anaknya Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka menjadi imam, tetapi justru perut mereka yang mereka lebih utamakan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Inilah dosa yang dilakukan oleh Imam Eli kepada Tuhan. Juga anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Saudara-saudara, ketika kepemimpinan Imam Eli,
Maka Alkitab mencatat pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Allah mempercayakan Eli sebagai imam dan anak-anaknya untuk sebagai penyambung lidah Allah, membantu umat untuk tetap terkontrol iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan. Tetapi hal itu mereka tidak lakukan. Sehingga Allah bisa memanggil siapa saja. Allah tidak berbicara lagi kepada Eli. Allah tidak berbicara lagi kepada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Tetapi justru Allah bisa memanggil siapa saja. Seorang Samuel yang masih muda, Tuhan berbicara kepada Samuel. Ia berbicara kepada Samuel untuk menyadarkan bangsa Israel ketika itu, terlebih-lebih menyadarkan Imam Eli atas dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Ia tidak memarahi anak-anaknya. Ia membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Allah memilih berbicara kepada Samuel. Sekalipun ia masih muda, tetapi Tuhan bisa memakai dia menjadi alat menyatakan kebenaran bagi Eli dan juga umat Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari-hari ini juga mungkin kita berkata bahwa sudah lama kita tidak menerima firman Tuhan. Sudah lama kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah melayani Tuhan, tetapi Ia tidak peduli dengan kita. Apa yang menjadi doa kita, keinginan dan kerinduan kita di dalam kehidupan pribadi dan keluarga, seolah-olah Tuhan acuh. Tuhan tidak mau mendengar dan menjawab kita. Nah, dalam kisah ini, saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa Tuhan memilih berbicara kepada Samuel, seorang yang masih muda, oleh karena ia melihat bahwa Imam Eli dan anak-anaknya sudah melenceng jauh dari apa yang dia kehendaki. Nah, saudara, mari kita juga introspeksi diri. Ketika hari ini, di masa ini, Tuhan jarang berbicara kepada kita. Tuhan jarang lagi memperlihatkan penglihatan-penglihatan bagi kita. Bahkan rencananya yang indah itu jarang kita respon dengan baik oleh karena ketidaktahuan kita. Mari kita introspeksi diri. Seperti Imam Eli dan anak-anaknya, dosa mereka kepada Tuhan yang menghalangi mereka untuk tidak lagi menerima mukjizat dari Tuhan, tidak lagi menerima penglihatan dari Allah, dan tidak lagi mendengar suara Allah bagi mereka. Oleh karena itu, ketika hari ini mempercayakan kita, siapapun kita, dari latar belakang manapun, baik tua, muda, maupun anak-anak sekalipun, Allah bisa memakai kita dengan caranya yang ajaib. Rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Ia bisa memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi pelayannya dengan talenta dan karunia yang ada pada kita. Samuel dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang sangat muda. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya, dikatakan bahwa Samuel semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan dalam pelayanannya sebagai nabi, Samuel luar biasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga ia menjadi berkat bagi umat Tuhan. Dia menjadi teladan bagi kita para pelayan hingga hari ini. Sehingga ini menjadi penekanan bagi kita. Kita lakukan di dalam kehidupan pelayanan kita. Mari kita siap diri untuk mendengar Tuhan dengan merespon. Berbicaralah Tuhan, hamba siap mendengarnya. Apapun yang Tuhan mau katakan kepada kita, mari kita siap mendengar. Kita serahkan hidup kita dan telinga kita, dan ambil komitmen untuk siap melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Jadilah pelaku-pelaku firman, jadilah pelayan-pelayan firman Allah yang tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan bisa memanggil siapa saja
dari latar belakang manapun, dari usia tua, muda, maupun anak-anak sekalipun. Oleh karenanya, mari kita katakan, Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, aku siap melakukannya, dan aku siap memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Sebagaimana Engkau memanggil dan memakai Samuel yang masih muda untuk menjadi alat-Mu, maka hari ini pun, saat ini, di zaman ini, Engkau bisa memakai kami siapapun, baik tua muda maupun anak-anak sekalipun, dari latar belakang manapun. Kami percaya dengan kekuasaan yang Tuhan miliki, Engkau bisa memakai kami dengan cara-cara yang ajaib. Pakai kami Tuhan, dan jadikan kami menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami menaikkan doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya.